Halo para kaum rebahan yang terhormat, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kawan, sudah bisa move on dari mantan? Dan bagaimana juga, apakah masih jadi beban orang tua? Kalau iya, kita sama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Good of Gamblers yang dirilis pada tahun 1989 yang disutradarai oleh Wong Ching dan dimainkan oleh Chow Yun Fat yang berperan sebagai Ko Chun dan juga Andy Lau yang berperan sebagai Michael Chan. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke ceritanya. Eits, namun sebelum itu mari kita putar dulu intronya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang sedang bermain judi. Dan juga ada seseorang yang sedang mengintai lewat CCTV. Orang itu memakai cincin giok hijau dan selalu menghadap ke belakang saat difoto. Dia bernama Ko Chun, yang juga dijuluki sebagai dewa judi. Scene pun berpindah ke Tokyo, Jepang. Dan Ko Chun sedang bersama kekasih hatinya yang bernama Janet. Dan ini adalah saudara atau tangan kanan Ko Chun yang bernama Ko Yi. Pada saat itu, ia akan berjudi bersama Mr. Wang dari Jepang. Singkatnya, Ko Chun berhasil menang tanpa kesalahan sedikit pun. Mr. Wang mengakui kehebatan sang dewa judi. Mereka lalu makan malam bersama. Namun saat makan malam, Mr. Wang punya permintaan kepada Ko Chun. Dan dia akan memberikan $1 juta jika Ko Chun ingin menuruti permintaan dari Mr. Wang. Mr. Wang ingin Ko Chun melawan Mr. Chan dari Singapura. Mr. Wang berkata ia ingin membalas kematian ayahnya karena depresi melawan Mr. Chan. Karena ia tidak bisa mengalahkan Mr. Chan yang licik, ia hanya bisa mampu meminta bantuan dari dewa judi untuk mengalahkannya. Karena malu, tiba-tiba Mr. Wang hendak melakukan bunuh diri di hadapan Ko Chun. Ko Chun menahannya dan berkata ia akan setuju melawan Mr. Chan. Mr. Wang lalu memanggil anak buah andalannya, Dragon, untuk menjaga Ko Chun. Namun Ko Chun menolaknya. Lalu Dragon memberikan kartu nama dan nomor teleponnya kepada Ko Chun. Cerita pun berpindah dan kita akan diperlihatkan dengan karakter lain yang bernama Michael Chan. Dia sedang berada di tempat judi kampungan. Dan ia sebenarnya sangat mengidolakan sang dewa judi. Michael Chan juga mempunyai pacar yang bernama Jen. Michael Chan juga bercita-cita ingin menjadi pemain judi yang sangat terkenal dan kaya raya. Lalu mereka pun berjalan-jalan di jalan yang sempit dan bertemu dengan orang India bersama kedua anjingnya. Orang India itu berkata kalau jalan sempit itu adalah jalan pribadi miliknya. Dan malamnya Michael Chan pun bersama temannya membuat sebuah jebakan di pinggir jalan yang sempit itu. Kemudian, Ko Chun sedang bermain judi bersama sekumpulan orang yang curang dalam permainannya. Singkat cerita, Ko Chun memenangkan permainan itu dan ia mendapatkan sejumlah uang cek dari permainan tersebut. Karena lawannya tidak terima dengan kekalahannya, ia pun berusaha kembali untuk merebut uang cek tersebut. Pada saat di dalam kereta api, sudah ada beberapa orang suruhan dan membawa senjata tajam. Ternyata di sana sudah ada Dragon yang dihubungi oleh Ko Chun sebelum ia memasuki kereta api tersebut. Dan ia pun langsung menghajar orang-orang tersebut. Lalu Ko Chun pergi dan memberhentikan kereta secara tiba-tiba. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Dan di perjalanan tiba-tiba ia pun bertemu dengan orang India beserta kedua anjingnya. Lalu orang India tersebut mencoba menakuti Ko Chun dengan kedua anjingnya. Tetapi ia salah orang. Anjingnya pun dibuat ketakutan oleh kekuatan supranatural dari Ko Chun. Lalu Ko Chun berjalan dan tanpa disengaja ia menginjak sebuah jebakan yang dipasang oleh Michael tadi. Sampai pada akhirnya ia tak sadarkan diri. Dan kemudian Michael Chan pun melihat kalau jebakan yang mengenai seseorang. Ia pun segera menghampiri dan langsung membawanya ke rumah neneknya untuk diobati. Dan mereka pun bingung bagaimana cara untuk menghubungi keluarganya. Karena Ko Chun tidak memiliki tanda pengenal. Kemudian pada malam hari itu, Ko Chun tersadar dan ia berjalan ke kamar si nenek. Michael Chan yang sedang bermesraan dengan pacarnya yang dikejutkan dengan jeritan si nenek. Dan mereka pun langsung mendatangi kamar si nenek.
Michael Chan pun bertanya kepada Ko Chun, tetapi Ko Chun diam saja. Sampai Michael Chan memukulnya, ternyata Ko Chun mengalami gejala amnesia atau hilang ingatan karena benturan di kepalanya tadi, yang membuat dirinya seperti anak kecil dan hanya menginginkan coklat saja. Keesokan harinya, Ko Chun dirawat dan dimandikan layaknya seperti anak kecil. Dan Ko Chun memiliki selembar uang yang membuat Michael Chan ingin mencurinya. Keesokan harinya, Michael Chan mengajak Ko Chun ke tempat judi di kampungannya untuk bermain dan bertaruhan. Karena Ko Chun mempunyai uang, kemudian ia pun memulai pertandingan dengan menebak kuda balap dan dilanjutkan dengan permainan kartu. Singkat cerita, Ko Chun memenangkan permainan. Michael Chan pun bingung bagaimana Ko Chun bisa menukar kartu lawan. Dan ia meminta Ko Chun untuk menunjukkan sekali lagi, karena Michael Chan sangat senang. Lalu berkata bahwasanya ia sudah menemukan bakat judi dan akan menjadi sangat kaya raya. Kemudian dari situ mereka pun banyak mengikuti permainan judi, sampai akhirnya mereka benar-benar memiliki banyak uang dan bisa membelikan sebuah mobil. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu tempat. Michael Chan dan temannya memasuki sebuah ruangan dan ternyata ia ingin meminjamkan uang kepada orang yang bernama Singh. Lalu Michael Chan pun mengajak Ko Chun untuk berjudi lagi. Dan Michael Chan hanya menginginkan Ko Chun memenangkan permainannya. Ternyata Ko Chun menghabiskan uangnya untuk membeli rokok dan ia melakukannya dengan sengaja. Michael Chan pun terlihat kesal dan mengajak Ko Chun untuk ke tengah kota. Lalu ia pergi meninggalkannya. Ko Chun pun terdiam diri di sana dan Michael Chan pergi dengan menaiki bus. Saat dalam perjalanan, Michael Chan ternyata kepikiran dengan Ko Chun dan tidak tega dengannya. Pada saat sampai, ternyata Ko Chun tidak ada di sana. Michael Chan pun cemas karena Ko Chun tidak ada dan Michael Chan terus mencarinya sampai pada akhirnya ia menemukan Ko Chun yang sedang memakan es krim di sana. Lalu Michael Chan pun berjanji untuk tidak meninggalkannya lagi. Singkat cerita, Ko Chun dibawa ke dokter untuk menyembuhkannya, tetapi itu memerlukan biaya yang sangat mahal untuk melakukan operasi. Dan mereka pun bingung bagaimana mereka mendapatkan uangnya karena mereka pun masih memiliki hutang dengan Paman Singh. Suatu malam, Jen ditelepon oleh Paman Singh yang meminta kepada mereka untuk membayar hutang. Jika tidak, Michael Chan akan disiksa dan dihabisi olehnya. Jen yang mengetahui bahwa Michael telah diculik, memutuskan untuk membayar tebusan Michael Chan dengan biaya operasi Ko Chun. Malamnya, Jen datang ke Paman Singh dan meminta untuk membebaskan Michael Chan dengan sedikit uang yang dimilikinya dan mengatakan bahwasanya ia juga membawa dewa judi dan akan melunasi hutang setelah permainannya selesai nanti. Paman Singh tidak percaya kalau Ko Chun adalah dewa judi asli. Dia pun meledek Chen dan langsung bermain kartu. Di sini Ko Chun membuktikannya setelah ia mendapatkan coklat favoritnya. Dan Jen pun langsung merampas pisau milik Paman Singh sampai ia pun ketakutan. Jen yang tak sabar itu pun langsung mengambil pisau dan langsung menusuknya. Paman Singh yang merengek kesakitan memperbolehkan mereka untuk membawa Michael Chan. Dan cerita pun berpindah ke Janet, istri Ko Chun yang sedang berada di rumahnya. Janet merekam semua yang dialaminya dan mengungkapkan bahwa Ko Yi sudah tidak setia lagi pada Ko Chun. Kemudian, Ko Yi tiba-tiba masuk ke dalam dengan keadaan mabuk dan tiba-tiba Ko Yi merayu Janet agar ingin melakukan adegan mantap-mantap bersama dirinya. Dan Janet pun melakukan perlawanan. Namun tanpa sengaja ia pun terlempar keluar ke jendela. Tak ingin jejaknya ketahuan, Ko Yi segera membuang dan membakar seluruh rekaman Janet. Suatu hari, Ko Yi semakin memperjelas pengkhianatannya dan ia mendatangi Nam dan mendiskusikan pembunuhan Ko Chun. Nam sangat ragu karena yang ia tahu bahwasanya Ko Chun sudah lama menghilang. Tetapi Ko Yi tahu yang sebenarnya di mana keberadaan Ko Chun. Rencana penyergapan pun dimulai. Ko Yi bersama anak buah Nam langsung menggerebek tempat di mana Ko Chun berada. Sementara itu, ternyata Dragon sudah ada di sana dan langsung menyelamatkan mereka kabur dari tempat itu. Michael yang mengetahui bahwasanya Ko Chun adalah sosok dewa judi yang sangat dikaguminya, sampai ia rela mati untuk melindunginya. Dengan pistol di tangannya, ia pun berkali-kali menembakkan pelurunya, namun tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Saat keadaan semakin sulit, Ko Yi pun bertemu langsung dengan Ko Chun. Ko Yi yang khawatir bahwa Ko Chun sedang berpura-pura hilang ingatan dan ia menegaskan tentang siapa dirinya. Namun tampaknya ia benar-benar hilang ingatan dan tidak mengenali dirinya. Sadar akan hal itu, akhirnya Ko Yi memutuskan untuk membunuh Ko Chun.
Untung saja Michael Chan datang di saat yang tepat dan langsung menangkap Ko Yi sampai terjatuh. Karena sangat ketakutan, Ko Chun pun berlari tanpa arah. Dragon yang melihatnya ingin menyelamatkannya. Namun sangat disayangkan, ia pun ditangkap oleh musuh dan sulit untuk melepaskan diri. Ko Chun yang menyaksikan dragon ditembaki oleh musuhnya, seketika pun ia marah besar. Ingatan sebagai dewa judi pun akhirnya kembali. Dengan sangat elegannya, Ko Chun pun langsung membantai habis setiap musuhnya tanpa ampun. Saat kembali tersadar, ia pun sangat ketakutan dan berlari keluar dari area pertempuran. Namun tidak diduga, kakinya tersandung dan kepalanya terbentur. Kemudian ia ditabrak oleh sebuah mobil. Setelah itu ia pun tersadar dan sudah ada di rumah sakit, dan ada Ko Yi di depannya. Ko Chun pun bertanya apa yang sedang terjadi. Karena yang ia ingat terakhir kali adalah saat ia turun dari kereta dan disergap anak buahnya, Nam. Ko Yi mengetahui sekarang kalau Ko Chun telah pulih ingatan kembali, dan ia mengatakan bahwasanya Janet telah hilang dan membuat alasan untuk Ko Chun mempercayainya. Agar Ko Chun tidak mengetahui bahwasanya ia telah berkhianat. Tidak lama datanglah Michael Chan ke ruangan dan langsung memarahi Ko Yi. Namun karena Ko Chan tidak mengenalnya, dan ia pun bingung mengapa Michael tiba-tiba masuk dan langsung memarahi Ko Yi. Polisi pun langsung datang dan membawa paksa Michael Chan untuk keluar. Michael yang merasa tidak dianggap itu pun langsung bersedih. Akan tetapi tetap saja ia berpura-pura terlihat kuat di hadapan temannya. Beberapa hari kemudian, Ko Yi terlihat dipukuli oleh Nam karena tidak membunuh Ko Chun. Saat itu juga muncullah sang dewa kasino yang bernama Chan Kam Sing, yaitu musuh besar Mr. Wang. Dengan rencana liciknya, Ko Yi merayu mereka dan sekaligus memberikan sebuah solusi, yaitu memberikan kacamata tembus pandang agar nantinya bisa melihat kartu milik Ko Chun. Hari yang dijanjikan pun tiba. Ko Chun, Mr. Wang, dan juga Ko Yi tiba di sebuah perairan internasional. Sementara Michael pun ikut dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Ia pun di sana diam-diam menemui Ko Chun dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ko Yi. Namun lagi-lagi Ko Chun mengabaikan hal itu, tetapi ia mengajaknya untuk menonton permainannya. Permainan pun dimulai. Ko Chun sang dewa judi melawan dewa kasino dari Singapura, yaitu Chan Kam Sing. Pertandingan pun terlihat sangat menarik, karena masing-masing terlihat menampilkan skill dan permainan terbaiknya. Dengan kecurangannya, akhirnya Chan Kam Sing mampu menumbangkan Ko Chun dan membuatnya kehilangan banyak uang. Babak selanjutnya pun dimulai. Chan Kam Sing yang sangat percaya diri terlihat mengikuti serangkaian jumlah taruhan yang ditawarkan oleh Ko Chun. Seakan-akan ia mengetahui bahwa ada yang tidak beres di sini. Ko Chun langsung menyelipkan kartunya, sehingga kacamata Chan Kam Sing tidak bisa melihatnya. Chan Kam Sing yang mempunyai kartu bagus itu tidak peduli pada kartu Ko Chun saat itu. Ko Chun mempertaruhkan cek berisi uang tabungan di bank Swiss dengan jumlah total 37 juta dolar. Setelah taruhan disepakati, Chan Kam Sing terlihat sangat senang karena Ko Chun membuka selipan kartunya dan terlihat bahwasanya kartunya tidak lebih baik dari yang ia punya. Dan Chan Kam Sing pun dengan bangganya langsung membuka kartu miliknya. Akan tetapi, ternyata prediksi dari kacamata canggih milik Chan Kam Sing adalah salah besar. Mereka tidak sadar bahwasanya Ko Chun bisa dengan mudah merubah kartu miliknya dan sekaligus menjelaskan kalau kacamata milik Chan Kam Sing sudah ketinggalan zaman, tak seperti miliknya yang memakai versi terbaru yang berbentuk lensa mata dari Jerman. Mereka semua kaget. Ko Chun menyandangkan namanya sebagai dewa judi yang tak pernah terkalahkan. Untuk merayakan hal itu, Ko Chun langsung memeluk Ko Yi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah mencapai sebuah kemenangan. Chan Kam Sing pun merasa diperdaya. Ia marah dan langsung menuduh Ko Yi itu pengkhianat. Mendengar hal itu, diam-diam Ko Chun memberikan pistol mainan ke tangan Ko Yi sambil berteriak. Chan Kam Sing yang menyangka Ko Yi akan menembaknya, langsung menyerang Ko Yi hingga tewas. Sadar akan keadaan terjepit, Chan Kam Sing kembali mengarahkan pistolnya kepada Ko Chun. Namun Michael Chan bertindak cepat dan melempar sebuah gelas sehingga pistol itu terjatuh. Saat ketegangan semakin tak tertahan, Dragon masuk untuk membantu. Sementara itu, Ko Chun melangkah ke arah Ko Yi sambil menjatuhkan sisa gulungan rekaman milik Janet dan ternyata saat itu tidak terbakar habis. Dalam keadaan semakin terpojok, Chan Kam Sing mengungkapkan bahwa ia tidak bisa tertangkap di perairan internasional. Namun lagi-lagi Ko Chun selangkah lebih pintar
dan menyebutkan bahwasanya kapal yang mereka naiki ini sedang berada di Inggris. Dan berarti pemerintah di sana bisa menangkapnya. Saat permainan berakhir, Mr. Wang sangat berterima kasih terhadap bantuan Ko Chun dan menanyakan imbalan apa yang harus ia berikan. Ko Chun hanya mengatakan kalau ia ingin dibayar dengan sekotak coklat saja. Michael yang keluar kapal tampak ingin menyusul Ko Chun, namun Ko Chun hanya tersenyum dan mengatakan perpisahannya. Sejak saat itu, Michael merasa sangat kecewa dan langsung pulang ke rumahnya dan mengatakan akan melupakan sosok seorang dewa judi dari ingatannya. Namun siapa sangka, Ko Chun datang bersama si nenek dan mengatakan sebenarnya apa yang terjadi di rumah sakit. Bahwasanya Ko Chun berpura-pura tidak mengenalnya, karena itu adalah bagian dari rencananya. Michael pun di sini sedikit marah. Namun ketika ia diminta untuk menjadi asisten Ko Chun dan ia mengajaknya ke Las Vegas, Michael Chan pun merasa sangat senang dan kemudian film pun tamat. Dari film ini diberikan kesimpulan bahwasanya sebuah pengkhianatan bisa menjadi sebuah kehancuran. Oke, jadi cukup sekian dulu pembahasan filmnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tinggalkan komennya, juga subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.